Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi. Pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik. Ya, jadi tadi pagi udah sarapan belum nih? Alhamdulillah udah Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya coba dirapikan terlebih dahulu kolom bangkunya, kolom mejanya, dan kalau misalkan ada bangku yang kosong harus dirapikan terlebih dahulu. Sudah Pak. Ya, baik. Bapak ingin meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar agar apa yang kita niatkan pada hari ini semoga kita bisa mengaplikasikan atau merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pada kelas Bapak minta tolong untuk membacakan doa pada hari ini. Bersiap, doa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih pada kelas. Ya baik anak-anak, sebelum Bapak memulai materi pada hari ini, ada yang Bapak ingin tanyakan kepada anak-anak sekalian. Apakah ada yang masih ingat materi yang pernah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu lalu? Masih Pak. Tentang apa? Tentang sifat wajib bagi Allah Sifat Pak. wajib bagi Allah, apa itu sifat wajib bagi Allah? Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Ada 20 Pak. 20 ya, coba kita nyanyikan 1, 2, 3. Wujud dan makom mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wadaniyah kudrati roda ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Jadi kami cukup mendengarkan dan cukup baik ya untuk mengingatnya ya. Coba apa ada yang memahami materi yang akan kita sampaikan pada hari ini tentang menghindari hal tercela, licik dan zolim. Apa itu licik dan zolim? Coba saudara-saudara. Apa yang ada paham tentang materi hari ini? Jadi licik itu orang yang suka membodoh-bodohi orang untuk mencapai tujuannya Pak. Kalau zolim? Zalim itu suka orang yang mencelakakan orang lain Pak, senang melihat penderitaan orang lain. Oh, senang. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak melanjutkan kepada materi hari ini, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah masuk semua Ya, Pak. coba kita sebutkan, disuruh Bapak sebutkan. Saudara Muhammad Nur? Hadir Pak. Baik, masuk semua ya berarti ya? Masuk Pak. Ya, coba. Untuk di tujuan pembelajaran, Bapak inginkan siswa-siswa Bapak itu memahami dan mampu menjelaskan pengertian tentang akhlak tercela, yaitu licik dan Zalim. Untuk yang kedua, Bapak inginkan siswa-siswa Bapak dapat menemukan serta merealisasikan ciri-ciri dari sifat tercela ini, baik dari zalim maupun licik. Yang kedua, yang ketiga, Bapak inginkan siswa-siswa Bapak ini mampu menghindari bahayanya akhlak tercela dari sifat licik dan zalim. Untuk yang terakhir, Bapak inginkan siswa-siswa Bapak itu mampu menjelaskan, mengidentifikasikan atau mengungkapkan materi yang Bapak sampaikan hari ini tentang akhlak tercela serta licik dan zalim. Nah, di sini Bapak ada contoh yang gambar yang kalian lihat. Ini contoh sifat licik dan ini contoh zalim. Nah, apakah ada yang mengetahui atau yang dapat mengidentifikasikan apa dari gambar yang ada di depan ini? Coba saudara lihat. Apa maksud dari licik ini? Dari gambar ini? Dia itu licik. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Ya, Pak. Zalimnya? Zalimnya itu dia menghalalkan segala cara Pak. Menghalalkan segala cara. Iya. Oke, baik. Baik. Lanjut saya. Ya, dari sini kita dapat memahami atau membaca bahwasanya licik itu dia mempunyai banyak akal, pintar memanipulasi data, pintar berbohong, pintar curang, dan juga dia pintar segala cara untuk bagaimana seseorang itu bisa dilalui atau dia bisa setir bahasa secara setir. Terus, nah di dalam pikirannya itu hanya bagaimana caranya orang ini dapat saya kendalikan, karena dia merasa bahwasanya dia itu adalah penguasa, dia itu adalah pemimpin. Nah, sebagaimana dia pengen dihargai oleh orang lain, makanya dari itu dia melakukan hal ini jelas curang serta licin. Nah, semua perilaku ini didominasikan oleh suatu pikiran dan juga oleh hawa nafsu. Nah, ketika hawa nafsu itu didorong kepada akal pikiran, maka seorang licik ini akan mengelabui atau bagaimana caranya orang lain itu bisa menghargai serta bisa menjadikan dia sosok pemimpin. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri orang licik. Coba, Bapak tolong kepada saudara-saudara untuk membacakan ciri-ciri orang licik.
Jadi ciri-ciri orang licik itu yang pertama tidak suka melihat orang lain bahagia, yang kedua bahagia melihat orang lain menderita, ketiga berpikir untuk mencelakakan orang lain, keempat ingin serba jalan pintas, dan kelima pandai menipu. Oke, terima kasih Pak Saudara. Dari ciri-ciri orang licik ini ada 5 aspek. 5 aspek ini yang pertama tidak suka melihat orang lain bahagia. Jadi dari aspek yang pertama ini bahwasanya orang licik itu ketika orang lain atau lingkungan sekitarnya merasa bahagia dengan apa yang dia punya, dengan apa yang mereka punya, maka dia orang pertama yang paling tidak suka. Contohnya, misalkan ada tetangga baru, misalkan tetangga Marwah punya mobil baru, mobilnya Fortuner yang sangat bagus. Saudara Marwah itu melihat gitu, ini tetangga saya mobilnya baru nih, kayaknya habis dari korupsi uang negara kan, itu nggak boleh ya. Yang kedua, bahagia dari melihat orang lain menderita. Jadi dia akan bagaimana caranya dia akan mengumpulkan suatu kaum untuk yang namanya menindas orang tersebut. Misalkan contohnya ya ada seorang pengemis. Nah pengemisnya itu tinggal di wilayah mereka. Maksudnya itu orang yang kurang mampu, dikatakan bawah rata-rata ekonominya. Nah dia mempunyai 3 anak. Nah misalkan nih keluarga ini meminjam uang, datang kepada saudara Marwah untuk meminjam uang. Karena tetapi saudara Marwah itu tidak meminjamkan uang, malahan menghibahkan pada orang lain untuk menjatuhkan orang tersebut. Itu tidak boleh. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Nah, contoh yang tadi, untuk mencelakakan atau menjatuhkan orang lain, itu contohnya. Jadi dari ketiga aspek itu, sebelum lanjut ke dua aspek ini, ketiga aspek itu saling berkesinambungan. Maksudnya kayak mereka ini bagaimana caranya orang licik, orang yang mempunyai seperti itu, bagaimana caranya dia bisa memonitoring suatu kaum atau bisa membuat suatu kelompok untuk bisa menakodai bagaimana caranya orang yang dia tidak senang dan juga masyarakat sekitar bakal menjadi pengikut dia. Nah, itu yang keempat, ingin serba jalan pintas. Jadi orang licik ini tidak ingin merasa apa ya? Dia tidak bekerja keras gitu. Jadi inginnya kayak udah ini jalan simpel, lebih baik saya ambil gitu. Saya tidak mau bekerja keras ataupun ada jadi main. Itu tidak mau gitu. Untuk yang terakhir yang dari kita jelaskan kepada materi sebelumnya, pengajar itu dia pada menipu atau manipulasi data. Jadi bagaimana caranya dia bisa tuh menipu atau berbohong pada siapapun itu. Next. Nah, di sini ada 2 yang bahaya bagi orang lain, bahaya bagi diri sendiri dari sifat licik yang pertama, bahaya orang licik bagi orang lain. Pertama, licik membuat seorang menjadi serakah. Kenapa dikatakan serakah? Karena tadi dia merasa orang paling diketuai, orang paling punya, orang paling dihargai. Untuk yang kedua, orang yang licik ini menginginkan dan menjadi orang nomor 1. Kembali lagi ke pasal yang pertama. Yang pertama, dia serakah akan semuanya. Nah, untuk yang ketiga, bahwasanya dia itu sebenarnya orang yang kurang iman. Kenapa dikatakan kurang iman? Karena dia itu orang yang bisa dikatakan notabene itu dia pengen cari perhatian kepada orang lain, bahwasanya saya itu ingin belajar agama sebenarnya, akan tetapi tidak ada yang merhatikan dengan perilaku yang dia lakukan. Nah, jadi hikmah dari ini kita tidak boleh melakukan licik kepada orang lain maupun diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri bahayanya apa? Yang pertama, batinnya selalu merasa resah dan gelisah ketika dia melakukan licik kepada orang lain. Untuk yang kedua, hidupnya penuh dengan fitnah serta penuh dengan cobaan. Karena orang licik pasti hatinya, batinnya, pikirannya, bagaimana caranya dia bisa memonitoring orang lain, baik orang yang sudah lama, yang pernah jadi pengikutnya maupun orang yang baru, yang belum jadi pengikutnya. Yang ketiga, orang ini penuh dengan dosa, serta orang ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang kembali ke pasal ini, bahayanya bagi orang lain. Nah, termasuk ini tuh sifat ini termasuk kepada hablum minan nas, hubungannya kepada manusia, karena kita berbuat zalim kepada orang lain. Nah, sekarang lanjut kepada zalim. Coba saudara kita membacakannya. Zalim adalah perbuatan sewenang-wenang, tidak mengikuti norma asusila, norma hukum menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain. Seseorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat, tidak akan berbuat zalim, sebab ia sadar bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya. Oke. Nah, tadi sudah jelas dari licik ya. Nah, licik sebenarnya sifat licik ini berkesinambungan dengan
Perbuatan zolim. Karena apa? Kalau untuk zolim itu sebenarnya perbedaannya hanya saja dia berbuat tindakan yang tidak mengikuti aturan. Misalkan berbuat yang melanggar norma peraturan dan juga berbuat semena-menanya. Apa yang dia inginkan, itulah yang dia perbuat. Misalkan saya ingin ingin mengolok-olok marwah, itu termasuk zolim namanya. Karena dia juga melanggar yang namanya norma Susila. Maksudnya susila ini ya norma yang namanya norma manusia. Nah, di sini ada firman Allah yang menyebutkan bahwa man amila sholihan bari nafsi. Wa man asa apa alaiha wa ma buka bizalami lil Maksud dari hadisnya, maksud dari firman Allah ini, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk diri sendiri. Dan sekali-sekalinya tidaklah menganiaya hamba-hambanya. Maksudnya, jadi Allah itu ketika seseorang itu berbuat zolim kepada orang lain atau berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada orang lain, maka dosa yang dia kerjakan ditanggung kepada diri sendiri. Dan apabila dia berbuat kebaikan, maka pahala atau ganjaran Allah akan berikan. Nah, itu pun perintahnya sekali-sekalinya Rabbul ini tidak menganiaya hamba-hambanya. Contoh yang Allah contohkan kepada hambanya itu bahwasanya kita tidak boleh menganiaya atau berperilaku sewenang-wenangnya dengan orang lain. Nah, ini ada contoh perilaku zolim. Yang pertama, zolim terhadap diri sendiri, yang kedua terhadap orang lain, yang ketiga terhadap Allah SWT. Nah, yang pertama, zolim terhadap diri sendiri. Misalkan, zolim terhadap diri sendiri, kita berbuat dosa, berbuat zina, meminum minuman keras atau tidak sholat, itu termasuk perbuatan zolim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena mudarat yang kita lakukan itu akan menimbulkan suatu flek hitam di dalam hati kita yang membuat kita itu selalu hidup itu gelisah, merana, kita nggak tenang hidupnya, selalu dihantui oleh setan-setan yang ada di dalam pikiran kita. Untuk yang kedua, zolim terhadap orang lain. Misalkan kita tuh melihat ada pohon atau hewan yang ada di lingkungan sekitar kita malah membunuh pohon itu atau membunuh hewan tersebut, itu termasuk perbuatan zolim pada orang lain. Nah, serta kita mengambil hak-hak yang bukan dari kita, itu termasuk perbuatan zolim kepada orang lain. Nah, yang ketiga, zolim terhadap Allah SWT. Misalkan kita itu berbuat sewenang-wenangnya kepada Allah. Misalkan kita menyembah dan bukan kita sembah, misalkan patung atau kita percaya kepada dukun untuk meminta sesuatu. Yang padahal hakikatnya Allah itu Maha Pemberi. Kita yakin Allah itu Maha Pemberi, asalkan kita ada usaha yang kita lakukan sebelum kita menjustifikasi atau kita kufur nikmat. Kita harus yang namanya menganalisa kenapa kita tidak terkabulkan doanya, maka kita harus introspeksi diri supaya tidak melakukan perbuatan kufur atau syirik kepada Allah. Next. Nah, sebelum Bapak menyimpulkan dari hari ini, Bapak saudara tegar, apa yang Anda pahami tentang materi hari ini tentang licik dan zalim? Jadi licik dan zalim itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana apabila kita melakukan itu akan berdampak pada diri kita pribadi maupun orang lain, dan itu bakal merugikan sekali. Oke. Terima kasih saudara tegar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya licik berarti dia banyak akal atau banyak pikiran atau banyak yang namanya manipulasi data. Nah, orang licik ini bersedia untuk menggunakan cara-cara kehalusan agar tidak dapat terbaca oleh orang lain. Nah, juga licik ini termasuk tergolong kepada sifat hawa nafsu yang dikendalikan secara penuh. Nah, berikutnya kepada sifat zolim. Sifat zolim ini sifat yang sewenang-wenangnya kepada orang lain. Maksudnya apa? Nah, sifat zolim ini dia lebih kepada diatur oleh pikiran yang menurut kita ini pantas untuk dizolimi. Itu biasanya supaya dibuktikan. Biasanya sifat zolim ini muncul karena ada yang namanya objek atau topik yang ada di depan yang perlu kita zolimi. Oke? Sebelum Bapak duduk materi pada hari ini, belajar pada hari ini, Bapak ada tugas untuk dikerjakan di rumah nanti. Kerjakan tentang licik dan zolim di LKS halaman 586, serta untuk minggu depan kita membahas tentang diskriminasi. Dan Bapak minta tolong kepada kalian semua, sebelum Bapak menyampaikan materi untuk minggu depan tentang diskriminasi, Bapak ingin kalian membaca sekata dua kata yang ada di dalam materi itu. Apa itu diskriminasi, apa macam-macam diskriminasi, Bapak ingin kalian pahami terlebih dahulu. Agar supaya besok apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami dengan jelas. Apabila ada satu keluhan tentang materi selanjutnya, mohon ditanyakan untuk minggu depan. Oke? Kepada kelas untuk membacakan doa kafaratul majlis dan adalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada seperti ada, boleh saya menumpang lagi. Bila ada pekerjaan, boleh kita jumpa lagi. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.